Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia. Pada topik kali ini saya ingin berbicara tentang dana. Ada yang bertanya, Pak, kalau kita yang memberi dana, siapakah yang memperoleh berkah? Haruskah kita bertanya tentang berkah yang diperoleh? Bapak Ibu, sobat muda, sungguh sebuah pertanyaan yang mungkin banyak orang-orang yang masih ragu-ragu manfaat dari perdana. Kalau kita lihat, kita pernah belajar hukum karma, dan hukum karma mengajarkan bahwa pembuat kebaikan akan memperoleh kebahagiaan. Yakinkan, tanamkan dalam diri kita, yakin. Saya berbuat kebaikan demi kebahagiaan orang lain dan pelepasan keserakahan dalam diri saya. Maka itu di sini akan saya ambil dari kitab suci Dhammapada, syair 223 yang berbunyi demikian. Kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan orang yang kikir dengan kemurahan hati. Kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Di sini kita berusaha untuk melawan sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan. Dengan apa? Membalasnya dengan kebaikan. Sebuah kejahatan kita balas dengan kebaikan. Sepertinya kita berat banget, tetapi inilah hukum yang abadi. Bagaimana mengalahkan kemarahan dengan tanpa marah? Sepertinya biasa kita kalau dimarahi, balas dengan marah, emosi dibalas dengan emosi. Rasanya kok nggak puas dengan membalas kemarahan lagi. Ya, itu manusia biasa. Namun kita cobalah kalahkan kemarahan kita dengan tanpa marah. Ya, dengan mengembangkan cinta kasih. Kita doakan orang yang memarahi kita memperoleh kebahagiaan. Loh, kenapa? Karena ada orang marah pada kita. Saat itu kita memetik buah karma buruk dari kehidupan lampau. Haruskah kita berbuat karma buruk lagi yang berakibat akan berbuah dalam bentuk kita menerima hal-hal yang buruk? Jangan pernah bayangkan kalau saya marahi orang, nanti karma dimarahi lagi. Belum tentu. Bisa lebih kuat dari itu, bisa lebih berat dari itu. Jadi ketika ada orang memarahi kita, kita renungkan apa yang salah dengan kita. Oh, saya salah, saya terima. Tetapi ketika kita dimarahi, kita nggak salah. Kita renungkan, pasti ada sesuatu yang salah. Oh, dalam diri kita ada yang salah, ada yang keliru. Kalaupun tidak ada juga, pandanglah ini sebagai buah karma buruk yang melampau yang sedang kita petik. Ingat, buah karma hanya akan dipetik oleh si pembuat, bukan yang lain. Ketika kita memetik karma berupa kemarahan, ya hadapilah dengan hati tenang. Saya dimarahi orang lain, balaslah dengan cinta kasih. Kita doakan orang itu berbahagia. Semoga dia berbahagia tanpa perlu kita membalasnya. Memang sulit ya, tetapi harus kita kerjakan. Kemudian
ketika mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Semua orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Pak, kok suci amat? Ya belum, kita masih belum suci. Tetapi kita mau membersihkan karma-karma buruk yang lampau. Memang kita tidak ingat, belum ingat apa yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan lampau. Tetapi kita bisa menyadari, oh hari ini saya memetik buah karma buruk. Karena apa? Karena karma buruk dalam kehidupan lampau yang saya pernah kerjakan. Mungkin sekedar meledek orang, mencaci orang, atau mungkin membuatnya tersinggung. Hati-hati, mulut ini bisa menyakiti bila tanpa dikendalikan. Biasakanlah berpikir, berucap, dan berbuat yang benar. Gampang ya? Bicara kok gampang ya, tetapi prakteknya sulit. Benar, praktek ini sangat sulit sekali. Tetapi bukan tidak bisa, pasti bisa bila kita mau berusaha. Berusaha seoptimal mungkin kita membalas kejahatan orang lain dengan perbuatan baik. Kemudian kalahkan orang yang kikir dengan kemurahan hati. Bapak Ibu Sobat Muda, rasa-rasanya kita tuh ingin mendapatkan traktiran orang lain ya. Rasa-rasanya ya boleh saja, tetapi alangkah baiknya kita yang mentraktir. Belilah makanan, belilah sesuatu kepada orang yang memang kita mampu biayai. Walaupun secara jumlah kita tidak banyak dan harganya pun tidak mahal, tetapi niat kita untuk membantu, memberi, inilah buah karma yang kita bisa tanam. Semakin banyak orang yang menerima karma baik, semakin kita sering melakukan kebaikan, akhirnya kebahagiaan selalu bersama kita. Jangan takut memberi, berdana kepada orang lain, bukan semata-mata karena kita ingin dipuji. Misalnya ketika parkir kendaraan, berilah uang lebih. Atau mungkin ketika kita membeli makanan kecil, makanan ringan, belilah yang banyak buat teman-teman juga ya. Atau mungkin ketika kita mampir di rumah makan, cobalah beli yang kita sukai, atau memang murah, lebih murah, beli yang banyak supaya teman kita juga bisa menikmati. Ini hal yang mudah, yang gampang. Kalau memang uangnya banyak, uangnya cukup, traktirlah teman-teman kita. Apalagi kalau ulang tahun ya, bisa dengan function, bisa dengan kebaikan-kebaikan lain. Ini adalah wujud dana kita. Kikis kesalahan. Kikis. Kenapa? Kita melepaskan keterikatan terhadap apa-apa yang kita miliki. Yang penting niat kita mau. Ketika ada niat, kerjakan. Semakin sering, semakin bermutu barang itu, semakin baik orang yang kita berikan, semakin tinggi nilainya. Yang terpenting dalam berdana kita ikhlas. Pak, siapa yang memperoleh berkah? Yang memperoleh berkah pasti yang membuatnya. Dan ingat Bapak Ibu, bahkan ketika kita dalam kondisi duka misalnya orang tua kita meninggal, atau mungkin sanak famili kita meninggal, berikan juga pelimpahan jasa. Apa itu? Ya, berbuat baik atas nama
yang meninggal dunia. Inilah sebuah kebaikan. Kepada siapa? Yang membacakan parita. Misalnya kita mengundang anggota sangga, mengundang para pandita, membacakan parita, atau mungkin kepada regu parita. Kita berikan dana, dan berpikir ini adalah buah jasa untuk almarhum atau almarhumah. Kebaikan yang kita lakukan, kita limpahkan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Itulah. Ini sebuah kesempatan baik. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa mencetak buku-buku Dharma atas nama almarhum atau almarhumah. Atau perdana jubah kepada anggota sangga juga limpahkan atas nama almarhumah atau almarhum. Ini sebuah kebaikan kita. Pada saat memberikan dana, ingat kita limpahkan buah kebaikan ini atas nama almarhum. Namun demikian, bila memang kita belum mampu secara ekonomi, kita tetaplah berpikir secara bijaksana. Berikanlah semampu kita. Tetapi alangkah baiknya kita pun berdana dengan rasa sopan dan ikhlas. Jangan karena mau berdana kita menghutang, padahal waktu itu kita sedang berduka. Jangan. Kenapa? Karena orang-orang yang membacakan parita pun dengan segala keikhlasan berbuat baik. Bapak Ibu yang berbahagia, buah kebaikan para pembaca parita pada hari itu sudah membacakan parita. Lalu ketika keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarganya mendanakan untuk pelimpahan jasa. Ini pun bentuk kebaikan yang anggota keluarga berikan. Maka itu anggota sangga atau para pandita dan umat yang membacakan merasa punya kesempatan menerima dana dari keluarga. Jangan salah artikan ya. Jadi di sini kita memanfaatkan waktu untuk memberikan dana. Atau ketika anggota keluarga kita ada yang melakukan pemberkahan pernikahan pun punya kesempatan berdana kepada mereka yang bertugas. Atau ketika kita kebaktian, manfaatkan waktu untuk memberikan dana. Jangan sia-siakan. Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, jarang loh kesempatan kita untuk bisa memberikan dana. Memang kita punya harta, tetapi peluang untuk berdana itu sangat jarang ketika kita tidak pernah mengkondisikan. Oleh karena itu kita kondisikan selalu untuk berbuat baik dimanapun bisa, di kantor, di perjalanan, di rumah, di wihara, di semua tempat kebaikan berdana bisa kita kerjakan. Oleh karenanya yakinlah buah karma baik kita dari berdana akan kembali pada si pembuat. Ingat, kita pernah punya keyakinan dengan berdana kita akan memperoleh ayu wano sukang balang, ayu panjang umur, wano rupawan, sukang kebahagiaan, dan balang kesehatan. Jangan berpikir saya mau punya pamrih dulu, bukan. Tetapi berkah kebaikan itu kita yang kondisikan ya. Bukan hanya berkah dari yang lain ya, tetapi dari kondisi kita punya kesempatan berbuat baik, manfaatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita kasihlah sesuai dengan kedudukan kita saat ini dan kemampuan kita pada saat ini, dengan tujuan adalah melepaskan keserakahan. Juga dana ini akan
membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Semoga dana-dana yang kita lakukan akhirnya membawa kebahagiaan bagi kita dan semua makhluk. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.